Sampun siap Bapak Ibu? Kita mulai aja. Saya izin pakai bahasa Indonesia aja, karena orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang enggak jawab salam saya doakan masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah azakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dijaga, dirahmati Allah Ta'ala. Semoga selalu terberkati keluarga, rezekinya, keturunannya. Semoga semua selalu bahagia. Dan insya Allah kita di pagi hari ini, di pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji dari perkara agama kita, termasuk dari tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk umat manusia, ya, adalah untuk membahagiakan manusia. Jadi tertulis dalam kitab-kitab maqasid syariah, dikatakan adalah min maqasid ad-din is'adun nas. Jadi termasuk tujuan utama agama ini diturunkan Allah kepada umat manusia, tujuan utamanya adalah membahagiakan manusia. Jangan sampai orang itu beragama itu jadi sedih, jadi susah. Kalau orang beragama itu masih merasa sedih dan susah, itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya yang pertama agamanya yang dianut salah, atau pemahamannya yang salah, atau dia belum benar-benar memahami dan mengaplikasikan agama secara kafah, secara benar. Karena orang kalau mengerti dan mengamalkan Islam secara benar dan sempurna, pasti dia bahagia. Apa itu bahagia? Ada yang tahu apa itu definisi bahagia? Arti makna bahagia. Bahagia adalah kondisi di mana hati kita tenang, jiwa kita damai, kita mendapatkan apa yang kita harapkan, atau kita terjauh dari apa yang kita takutkan. Dan terlebih lagi dalam agama Islam, kedamaian itu bisa digapai, bisa didapatkan hanya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, ketika kita tahu bahwasanya itu adalah ketentuan Allah, itu adalah ketetapan dari Allah, sesuai dengan keadilannya Allah, sesuai dengan kemaslahatan kita, sesuai dengan hikmahnya Allah, maka apapun yang menimpa kita di dunia, kita akan selalu merasa bahagia. Dan ini pernah diajarkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau banyak musibah, semuanya dikembalikan pada Allah, hatta keluar dari lisan beliau yang mulia, malam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang menimpaku, selama hal itu tidak menyebabkanmu murka kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli.
Apapun yang menimpa kita, ya, kalau kenikmatan kita syukuri, kalau berupa kesulitan kita sabari, maka kalau kita yakini itu semua berasal dari Allah dan sesuai dengan kebaikan kita, maka kita akan tenang, kita akan bahagia. Para jamaah azakumullah, sejatinya tidak ada manusia di dunia ini, entah dia orang Islam atau non-Islam atau orang kafir, yang hidup tanpa adanya musibah, yang hidup tanpa adanya ujian. Semua orang itu pasti kena ujian, hanya beda level ujiannya, hanya beda macam ujiannya. Ada yang diuji tentang suaminya, ada pula suami diuji kaitannya dengan istrinya. Ada suami istri harmonis diuji dengan anak-anaknya. Ada anak-anak baik-baik salehah, istri suami baik, diuji tentang finansialnya, tentang ekonominya. Ada semuanya baik-baik semua, diuji mertuanya atau iparnya atau tetangganya dan lain sebagainya. Dan kita perlu sadari bahwasannya manusia itu tidak lepas dari yang namanya dauron al-hayah. Apa itu dauron al-hayah? Perputaran kehidupan. Orang itu tidak mungkin selalu terus menerus dia di atas, ada kalanya di bawah. Tidak mungkin terus menerus dia senang, ada kalanya dia sedih. Tidak mungkin terus menerus dia sehat, ada kalanya sakit. Dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan semua mengalaminya. Ya. Kira-kira di dunia ini siapa manusia yang paling berat ujiannya, Pak Ibu? Ini untuk menyadarkan kita bahwasanya seberat apapun ujian kita, ternyata ujian kita nggak seberapanya dibanding mereka. Dan supaya menyadarkan kita bahwasanya ujian yang menimpa kita adalah memuliakan kita. Jangan sampai kita dengan ujian itu merasa stres dan depresi. Karena kalau kita baca beberapa media beberapa hari-hari terakhir ini, banyak orang-orang yang saking stresnya dan saking depresinya, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tahun lalu di Ciputat ada seorang bapak tega meracuni semua anak istrinya dan dia gantung diri, bunuh diri. Tahun lalunya ada juga seorang ibu-ibu yang membunuh 2 anaknya, dia pun juga bunuh diri. Tahun lalunya lagi di Kediri juga sama, sekeluarga bunuh diri. Menunjukkan orang-orang seperti ini memilih jalan pintas karena tidak sabarnya dia dengan ujian kehidupan. Akhirnya dia, daripada saya terus-menerus hidup dalam ujian, lebih baik saya mengakhiri hidup. Padahal itu bukan pilihan. Itu bukan suatu hal yang seharusnya dipilih. Ya. Maka Bapak Ibu azakumullah, seberat apapun ujian kita, yang pertama, jangan sampai kita bunuh diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Kenapa ayat ini turun? Karena memang ada gejala sebagian manusia itu kepikiran untuk bunuh diri. Sampai Allah turunkan ayat ini, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, karena Allah itu sangat sayang sama kalian. Ya. Jangan sampai kalian bunuh diri, karena Allah itu sangat sayang sama kalian. Jadi Bapak Ibu azakumullah, perlu kita sadari bahwasannya seberat apapun ujian kita, kita itu sampai sekarang masih Allah beri kesempatan hidup. Sampai sekarang kita masih bisa menghirup udara, masih bisa kita beraktivitas. Itu merupakan anugerah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita perlu sadari bahwasanya sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita masih hidup di dunia ini, badan kita masih bisa tegak lurus di atas bumi Allah ini, adalah kesempatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, untuk sama-sama kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama kita membuka lembaran baru, ya. Karena belum tentu ketika orang memilih untuk mengakhiri hidupnya, keadaannya setelah mati itu jauh lebih baik daripada keadaan dia sebelum mati. Jadi, bisa jadi orang setelah mati itu lebih berat lagi. Di sana ada su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Di sana ada azab kubur atau nikmat kubur. Maka ketika orang sudah masuk dalam kubur, ada kalanya dia dapat nikmat kubur atau azab kubur. Lah kalau dia dapat azab kubur, tambah berat. Mending dia masih hidup, dia perbaiki hidupnya, dia beristighfar, bertobat kembali pada Allah. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada dia. Jangan sampai orang itu kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Karena memang sejatinya tidak ada orang yang lepas dari ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin. Dan niscaya sungguh akan aku uji kalian dengan bisyai'in. Coba jenengan perhatikan ayatnya. Jadi lafaz dalam firman Allah tersebut Al-Baqarah 155 itu kalimatnya bisyai'in. Apa makna bisyai'in? Bisyai'in itu sedikit, secuil. Ujian itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita timbang-timbang ujian yang Allah berikan kepada kita berupa musibah-musibah, dan kita bandingkan dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita, itu nggak ada secuilnya, nggak ada apa-apanya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa kana fadlullahi alaika azima, dan adalah keutamaan Allah, nikmat Allah, anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kamu azimah, sungguh sangatlah besar, sangatlah banyak, tidak sebanding dengan ujian yang Allah timpakan. Maka kalimatnya bisyai'in, sedikit saja, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, diuji ekonominya, wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat, kurang harta, kurang buah-buahan, kurang jiwanya, mungkin sakit-sakitan. Tapi kabar gembiranya apa? Wa basyiri as-sabirin. Orang yang gembira adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Karena sejatinya apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah wujud dari rasa sayang Allah pada kita. Ibaratnya kita mau naik levelnya, harus ada ujiannya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Barang siapa yang ridho terhadap ujian dari Allah, maka bagi dia keridhaannya Allah. Dan barang siapa yang murka terhadap ujian dari Allah, maka baginya murkanya Allah. Tidak terima. Antum terima atau tidak terima, antum tolak atau tidak tolak, itu gak bisa antum hindari.
Maka bagi orang Islam, orang iman, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi ujian dari Allah kecuali ridho. Karena zatnya dengan ujian itu, selain Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi kaidahnya seperti ini, ya. Allah Ta'ala ketika mencintai suatu kaum, ajala uqubatahum fid dunya, dalam suatu hadis sahih, Allah segerakan ukubahnya, akibat dari dosanya itu dibalas di dunia, sehingga tidak ada lagi balasan di akhirat. Sehingga dia ketemu Allah nanti keadaan sudah bersih, tanpa dosa. Dengan cara apa Allah uji dia di dunia? Sebab dari ulah tangannya sendiri, sebab dari dosanya sendiri, sebab dari kemaksiatannya sendiri, sehingga dia nanti ketemu Allah sudah selesai, bersih tanpa dosa. Tapi ketika Allah membenci suatu kaum, akhara uqubatahum, Allah mengakhirkan ukubahnya, balasannya di akhirat, dan itu lebih berat. Jadi urutannya seperti ini, ketika seorang banyak dosanya, Allah itu berikan dia musibah di dunia untuk menghapuskan dosanya di dunia. Ketika tidak selesai di dunia, hidupnya masih nyaman-nyaman saja dengan dosa dan kemaksiatannya, Allah berikan azabnya itu di alam kubur, dengan azab kubur. Ketika selesai sudah, di akhirat dia nggak dapat azab lagi. Tapi ketika nggak selesai, maka akan dilanjutkan di neraka sesuai dengan kadar kira dosa yang masih belum bersih ketika di dunia, dia di alam kubur, dan Allah bersihkan di neraka, dia diazab entah berapa lama. Ketika sudah selesai, semua orang iman akan dimasukkan ke surga. Maka saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, kira-kira pilih mendapatkan azabnya di dunia apa di akhirat? Tenane lah Bapak Ibu, masa pengen diazab di dunia? Kalau saya nggak pengen. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Jadi kita nggak pengen diazab di dunia, nggak pengen diazab di akhirat. Kita ingin kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Caranya gimana? Ya jauhi dosa, ya jauhi maksiat. Tapi saya punya kabar gembira pada jenengan semua. Allah itu, Allah kita, Rabb kita adalah Tuhan yang maha baik, yang dia punya sifat as-sattar. Sattar itu apa? Menutup. Allah itu suka menutup dosa. Sebagaimana Allah telah tutup di dunia, Allah juga sering menutup daripada dosa hamba-hambanya di akhirat. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Maka sebelum azabnya turun kepada kita, kita minta ampunannya Allah. Kita bertobat kembali kepada Allah supaya tidak jadi. Ya, jadi tertulis di bawah arsy-Nya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan di bawah arsy-Nya Ar-Rahman itu tertulis kalimat inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kasih sayang Allah Ta'ala, ghalabat ala ghadabi, mengalahkan murkaku. Jadi rahmatnya Allah jauh-jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Ampunannya Allah jauh-jauh lebih besar daripada siksaannya Allah. Jadi dari sini kita menimbulkan perasaan husnudzon. Seberapapun besar dosa seorang hamba, asalkan dia mau kembali kepada Allah, Allah ampunkan dia. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, seandainya nanti engkau datang kepadaku di akhirat kelak dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, tapi engkau datang kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik. Dosanya banyak tapi mati dalam keadaan Islam, nggak syirik, tauhidnya lurus, akidahnya benar, tapi dia banyak dosanya, istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Tapi dia nggak syirik, dia nggak punya dosa
mensekutukan Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka pastinya aku akan mendatangimu pula dengan sepenuh bumi itu pula ampunannya. Dia datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi Allah ampunkan dengan ampunan Allah pula sepenuh bumi. Saya mau tanyakan jenengan semua Bapak Ibu, kira-kira dosa apa yang dilakukan manusia sehingga dosanya itu sampai memenuhi bumi? Kira-kira berbuat dosa apa? Karena saya yakin yang Bapak Ibu yang di sini tuh mungkin dosanya masih ringan-ringan lah, nggak sampai bunuh orang, paling cuma bunuh semut, enggak. Nggak sampai dia ngerjain molimo lah, medok, mendem, nama boleh molimo ini boleh, main, madat, ya. Itu pun orang-orang yang seperti itu, kalau dia kembali pada Allah, Allah ampunkan. Apalagi jenengan-jenengan semua. Saya bukannya saya menerawang ya, atau bukannya saya meramal ya, tapi dari wajah-wajah jenengan itu bobot ketaatannya lebih besar daripada bobot kemaksiatannya. Ini husnudzon saya ya. Allah alam bisawab. Jadi maksudnya apa dari kajian ini? Menimbulkan atau memunculkan di hati kita perasaan bergembira, husnudzon akan ampunannya Allah. Karena apa? Bisikan setan kepada ahli maksiat dan kepada ahli taat itu berbeda. Kalau ahli taat, karena dia nggak mempan, digoda dengan kemaksiatan, maka setan membisiki dia dengan sifat apa? Ujub dan riya. Itu cobaannya orang ahli taat, ahli ibadah. Adapun cobaannya orang yang ahli maksiat, ketika dia sudah tenggelam terjerumus kepada maksiat dan dosanya, maka setan membisikinya supaya dia suudzon pada Allah, supaya dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Dibisiki setan, wis dosamu wis kakean, kowe wis terlalu jero ngelakuin kemaksiatan, wis Allah ora bakal ngapura kowe, wis tutuk-tutuk mau anggenmu maksiat, podo wae ora bakal mlebu surga. Lah setan seperti itu, berputus asa supaya orang itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Lah manfaat dari kajian supaya kita menumbuhkan harapan. Jangan sampai kajian itu cuma diisi dan ditakut-takuti dengan azab doang, dengan neraka atau dengan pedihnya siksaan Allah, sehingga orang akan, wah ini berat ini saya di akhirat. Akhirnya timbul suudzon. Padahal suudzon kepada manusia dosa besar. Apalagi suudzon kepada Allah jauh-jauh dosa besar. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Janganlah salah seorang dari kalian mati sungguh kecuali kalian harus berhusnuzon kepada Allah. Nggak boleh orang suudzon, wah mesti Allah ora bakal ngampura aku, mesti aku disiksa Allah, mesti aku dilebokin neraka. Belum tentu. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Pernah dengar kisahnya seseorang yang membunuh 99 orang? Itu kan dosa sangat besar. Sehingga ketika dia udah bunuh 99 orang, dia bertemu seorang rahib ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Ditanya, hal min taubah, masihkah ada kesempatan saya untuk bertobat? Masihkah ada potensi saya diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala? Lah dosamu apa? Aku sudah bunuh 99 orang. Lah kata ustadz ini yang ditanya ini, karena dia bukan ahli ilmu, dia berkata apa? Sudah, la yaghfirukallah abadan, Allah nggak akan ngampuni kamu. Lah ini menutup rahmatnya Allah. Dia menutup harapan untuk kembali kepada Allah orang pendosa ini. Akhirnya dia, ya wes lah, podo-podo ora diampuni Allah, tak pateni sisan ini. Akhirnya genap yang dibunuh berapa? 100 jiwa. Kemudian dia berjalan lagi ketemu seorang ahli ilmu. Ditanya, hal min taubah,
masih bisakah aku bertobat? Apa kata ahli ilmu ini? Masih. Kesempatan tobat masih terbuka lebar. Ampun Allah masih sangat, asalkan kamu mau kembali pada Allah. Syaratnya apa? Kamu harus pindah, hijrah dari desa kemaksiatanmu menuju desa pertobatan. Di sana kamu kumpul dengan orang-orang soleh, kamu beribadah di sana menyembah Allah. Benar, dia mengazamkan diri, saya ingin bertobat. Saya sudah terlalu banyak maksiatnya, saya sudah sangat kenyang dengan dosa, ini waktunya saya untuk kembali pada Allah. Dilalahnya di tengah jalan Allah wafatkan dia. Seperti itu kan kisahnya di hadis itu. Kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat turun untuk rebutan rohnya. Kira-kira yang paling berhak siapa? Yang paling berhak dengan rohnya malaikat azab atau malaikat rahmat? Malaikat rahmat bilang ini sudah berazam, berniat ingin kembali pada Allah, bertobat. Malaikat azab enggak, dia kan belum berniat, baru di tengah jalan, belum sampai tujuan. Saya lebih berhak. Udur, tukaran dua malaikat ini. Akhirnya yahtasomani, mereka berdua ribut. Mereka naik minta hakim, minta putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang paling berhak untuk ngambil ruhnya fulan ini untuk dimasukkan ke dalam siksa atau di dalam rahmatnya Allah. Akhirnya keputusannya Allah tahu gimana Bapak Ibu? Disuruh mengukur jarak dia mati, ya, tempat dia mati dengan desa kemaksiatannya, dan jarak antara dia mati dengan desa pertobatannya lebih dekat mana? Mana yang lebih dekat, itulah yang lebih berhak. Akhirnya benar, diukur benar oleh dua malaikat itu. Kira-kira lebih dekatan mana? Lebih dekat? Enggak, desa maksiat. Antum cermati hadisnya. Sebenarnya fulan ini mati lebih dekat dengan desa kemaksiatannya. Tetapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya, fatowal ardo. Cek hadisnya, Allah melipat bumi. Jadi bumi antara dia tempat dia mati dengan desa pertobatannya dilipat, sehingga lebih dekat dengan desa pertobatannya Shibron, satu jengkal doang. Aslinya lebih dekat dengan desa kemaksiatan. Tapi Allah melihat kebaikan di hati orang ini, dia mau kembali kepada Allah. Akhirnya Allah lipat buminya sehingga dia didekatkan dengan desa pertobatannya Shibron. Akhirnya dengan azamnya itu, dengan niat baiknya kembali pada Allah, dan dia faktanya saat diukur malaikat lebih dekat dengan desa pertobatannya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Sebegitulah rahmatnya Allah pada hambanya, ya. Maka jangan sampai orang itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Ayat lanjutannya gimana? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dia terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika dia terkena musibah, dia mau mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kadang ada bapak-bapak kalau di kampung saya itu, ketika mengumumkan layu-layu itu, kematian, telah meninggal dunia bapak pulang, gak jelas siapa yang diucapkan itu. Dan suatu kali kita pun juga akan dibacakan nama kita. Ketika kita sekarang sering mendengar layu-layu, berita kematian, mungkin suatu saat, ya, akan datang waktunya pun kita akan dibacakan kabar kematian kita. Tinggal tunggu waktunya. Kadang bapak-bapak itu yang nyampaikan di masjid atau di corong itu, dia bilangnya apa? Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna lillahi, dari mana ya? Yang betul inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi bacanya harus benar. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu miliknya Allah.
Miliknya Allah itu kita sejatinya nggak memiliki diri kita. Kita nggak memiliki istri kita. Kita nggak memiliki harta kita titipan. Kita nggak memiliki anak kita. Maka wujud keikhlasan itu bukan cuma keikhlasan ketika dikasih. Keikhlasan itu adalah keikhlasan juga ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bukan milik kita. Ya ibaratnya tukang parkir lah. Tukang parkir itu ketika banyak masuk di area parkirnya, ada motor bagus-bagus, mewah-mewah, ada yang Mio, ada yang Lexi, ada yang M-Max, ada yang PCX. Nggih, betul nggih? Ketika ada mobil yang masuk juga di lahan parkirnya, ada yang Pajero, ada yang Fortuner, ada yang Alphard ya. Tukang parkir ini nggak pernah merasa bahwasanya itu semua adalah miliknya. Maka ketika diambil oleh pemiliknya, dia fine-fine aja, tenang-tenang aja, bukan milik gua. Yang penting dia bayar parkir, selesai. Lah itulah sejatinya. Ketika kita tidak merasa memiliki, jadi kekecewaan terbesar itu ketika kita terlalu terikat dengan dunia. Kita merasa memiliki ini milikku, padahal bukan milikmu. Itu semua miliknya Allah. Maka dengan kalimat istirja kita semua kembalikan hal itu kepada Allah. Istirja itu artinya apa? Mengembalikan. Dari asal kata roja'a yarji'u, artinya kembali. Kalimat istirja itu kalimat supaya kita mengembalikan jati diri kita sebagai hambanya Allah. Kalimat yang mengembalikan jati diri kita bahwasanya semua yang kita miliki itu miliknya Allah, bukan milik kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita sadari bahwasanya kita nanti juga akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang memberikan kita ketenangan. Dan konsep ketenangan hidup itu cuma ada dalam Islam. Ya. Jangan perlu sama-sama tahu bahwasanya konsep syukur, konsep sabar, konsep ikhlas, konsep ridho, tawakal, roja, takwa, muraqabah, inabah, khauf, mahabbah. Itu semua konsep-konsep yang hanya ada pada agama Islam untuk menenangkan jiwa dan batin kita, dan tidak ada di agama lain. Jangan cek di agama sebelah. Enggak ada itu konsep tawakal, roja, khauf, takwa, inabah, muraqabah, mahabbah, kepasrahan total kepada Allah, ya ketawakalan kepada Allah, enggak ada. Hanya ada pada agama Islam. Kalau kita benar-benar mengaplikasikan agama Islam, kita enggak butuh konsep-konsep yang lain. Karena akhir-akhir ini ada fenomena ketika orang itu sedang suntuk, ketika orang itu sedang pikirannya runyam, ketika orang itu sedang dapat musibah, maka larinya kemana Bapak Ibu? Kalau orang nggak mengenal konsep Islam, untuk menghilangkan stres di otaknya. Kalau bapak-bapak masih normal ya, kadang cuma mainnya merpati atau mancing, rodok nakal situ ya biliar, nopo catur, nopo remi, nopo QQ. Kok tahu Ustaz ya jarine. Kalau rodok nakal sithik ya ke klub malam, diskotik, hiburan malam. Katanya Mas Putro tadi malam perjalanan menuju sini, katanya di Pantura itu banyak apa? Jajanan malam katanya. Saya nggak tahu, saya tidur ya. Iya, jajanan malam kan banyak ya. Ya. Tahu ya? Kalau di Klaten itu ada ya. HIK, Hidangan Istimewa Klaten. Kalau di sini nggak tahu saya ada. Kalau di konsep selain Islam, ketika orang sedang dirundung masalah, mereka ada konsep yang namanya yoga, meditasi, healing. Jadi sejatinya manusia itu butuh healing. Itu nggak bisa dipungkiri. Manusia itu bukan robot yang nggak punya perasaan, nggak punya hati. Manusia diciptakan memang wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah pikirannya, lemah perasaannya. Dia butuh untuk
healing, untuk menggembirakan hatinya, menenangkan jiwanya, dan bahagianya kalau kita berislam dengan Islam yang kafah, sudah Allah siapkan sarana healing tadi dengan tazkiyatun nafas tadi yang kami sebutkan tadi. Jadi asrarus sa'adah, 3 kunci dari kebahagiaan kata para ulama. Yang pertama, idza u'tiya syakaro, ketika dia diberi, dia bersyukur. Yang kedua, wa idza btuliya sabaro, dan ketika dia diuji, dia bersabar. Yang ketiga, wa idza aznaba istaghfar, dan ketika dia berbuat dosa, istighfar. Sudah, itu saja. Karena sejatinya kita di hari-hari, sehari atau sebulan kita menjalani kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya nikmat yang harus kita syukuri, tidak lepas dari yang namanya musibah yang harus kita sabari, dan tidak yang lepas dari yang namanya dosa yang harus kita istighfari. Kita paham itu, selesai. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman lanjutannya dari alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ayat selanjutnya apa? Ada yang tahu? Ayat selanjutnya Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya gimana? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Laras nggih? Ulaika alaihim, mereka itu yang mau bersabar dengan ujian dari Allah. Mereka itu yang ketika mendapatkan ujian dari Allah, dia mau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, mereka itu alaihim salawatun mir rabbihim, mereka mendapatkan salawat, mendapatkan kebaikan dari Rabb mereka, warahmah, dan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Minimal dia akan sadar bahwasanya itu adalah ketetapan dari Allah, keputusan dari Allah, dan dia nggak akan depresi karena itu sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan kemaslahatan dia, dan itu baik sejatinya untuk dia. Alhamdulillah. Terus yang kita lakukan apa ketika kita mendapatkan musibah? Dijawab juga dalam surah Al-Baqarah 153. Silakan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 153. Monggo kita baca sama-sama. Ditirukan nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, ampun ditirukan, saya aja yang baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kita dapat musibah ini, maka kata Allah apa? Ista'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara 2, bis-sabri was-shalah. Ini saja konsep yang Allah berikan pada kita ketika kita dapat musibah. Kita sabar, kita sholat. Maka saya itu kadang
dicurhati ibu-ibu ya. Ustadz, suami saya begini. Ustadz, ini kondisi ekonomi saya begini. Ustadz, saya punya masalah ini. Maka ya solusinya cuma saya bisa kasih ayat ini. Cara dia masalah ekonomi, saya juga nggak bantu bisa masalah ekonominya. Ustadz, saya punya masalah utang, gimana Ustadz? Ya disaur, Bu. Kalau saya suruh nyaur ya saya nggak mau. Kalau ada ya silahkan. Kalau nggak ada ya gimana? Tapi yang bisa saya tenangkan dan saya bisa kasih solusi dan rekomendasi cuma Al-Baqarah 153 ini. Jadi apapun masalahmu, solusinya gelar saja sajadahmu. Minta dengan sabar dan sholat. Jangan minta dengan kemaksiatan. Karena rezeki Allah itu tidak bisa dikapai dengan kemaksiatan. Ya, dengan cuma sabar dan karena apa? Banyak sebenarnya masalah yang kita hadapi, rumitnya, peliknya kehidupan ini tidak bisa kita selesaikan dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita urai dengan kehebatan kita, dengan kecerdasan kita, dengan keuletan kita. Banyak masalah di hidup kita itu Allah hilangkan sendiri dengan kesabaran kita. Allah angkat sendiri, Allah urai sendiri. Karena itu sudah di luar kemampuan kita. Ya. Maka semua masalah tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita nunggu pertolongan Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Maka satu hadis. Ada satu hadis ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dhahika Rabbuna min qanuti ibadihi wa qurba ghiyarihi." Yang artinya Allah itu tertawa melihat hambanya, yang mana hamba itu terlalu terburu-buru berputus asa, padahal pertolongan Allah sudah dekat sama dia. Hadis yang sahih. Allah itu takjub, Allah itu kok yo cepet menputus asanya, padahal tinggal saknil kalau kata orang Jawa, sedidik engkas pertolongan Allah itu turun, kok sudah buru-buru putus asa. Jadi hadis seperti itu memberikan harapan kepada kita, jangan buru-buru berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ujian itu sejatinya mengangkat derajat kita. Selain daripada itu, saya memberikan satu hadis ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini suatu jawaban ketika ada yang bertanya, Ustadz, ini kok ujian hidup saya kok nggak selesai-selesai. Ketika ada masalah ini selesai, datang masalah berikutnya. Saya mau tanya jenengan, kira-kira orang itu ketika keadaan dia sakit, harapan terbesarnya apa? Sembuh. Ketika ada orang itu terkena PHK, harapan terbesarnya apa? Dapat pekerjaan. Ketika orang itu belum punya anak, sudah nikah lama belum punya anak, harapannya apa? Punya anak. Ketika orang itu punya suami yang KDRT, harapannya apa? Ketika ada seorang laki-laki bujang jomblo sampai umurnya 40 tahun, harapannya apa? Oke, ketika ada seorang ibu-ibu sudah menjadi janda, rondo sampai usianya 40 tahun, harapannya apa ibu-ibu? Jadi harapan orang itu berbeda-beda antara satu orang dan berikutnya. Ujiannya berbeda-beda. Orang belum punya anak, harapannya pengen punya anak. Ketika punya anak, anaknya nakal, harapannya pengen anaknya sembuh. Dan seperti terus. Ketika anaknya sudah sembuh, kemudian dia selesai sekolah, harapannya anaknya diterima di universitas favorit. Ketika anaknya selesai dari harapannya supaya anaknya dapat jodoh yang baik, nggak selesai-selesai. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Tidak henti-hentinya ujian itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Fi malihi wa waladihi wa ahli.
musibah itu menimpa hartanya, menimpa anaknya, menimpa keluarganya, tujuannya apa? Hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah, supaya nanti dia bertemu Allah wa laisa alaihi khati'ah, dengan dia sudah tidak membawa dosa sama sekali. Itu sebenarnya kalau jenengan pahami esensi dari musibah yang menimpa kita, supaya kita bersih dari dosa. Karena kalau jenengan tahu, umat ini, umatnya Nabi Muhammad ini, umatnya Rasulullah ini adalah umat yang paling unggul, umat yang paling mulia dari semua umat yang ada yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian manusia akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Maka konsekuensinya apa? Kita umat, karena umat yang paling disayang, kita adalah umat yang umurnya paling pendek. Dari semua umat sebelum kita, umurnya umatnya Nabi Muhammad itu hanya berkisar dari 60-70, tapi pahalanya paling besar, pahalanya paling banyak. Umat yang paling akhir keluar di dunia, tapi kita adalah umat yang paling dulu nanti masuknya di surga. Umat yang paling sedikit amalnya, tapi nanti adalah umat yang paling banyak penduduknya di surga. Jadi dikisahkan dalam suatu hadis, seluruh umat manusia nanti yang masuk di surga dari semenjak Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu sebanyak 120 shaf. Dan umatnya Nabi Muhammad sendiri itu ada 80 shaf sendiri. Kira-kira 80 shaf dari 120 shaf itu berapa persen? Itu kalau 100 umatnya Nabi Muhammad 80, maka 80% ini umat seluruh manusia 120 shaf. 120, kita 80 shaf. Berarti berapa persen? 70. Hampir 70%. Ini kan jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Umat zaman dahulu perlu beribadah puluhan tahun, ratusan tahun. Kita bisa nyusul ibadah mereka dengan kita cuma mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Bayangkan ketika jenengan setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Ini keagungan yang luar biasa. Maka sampai dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, inna hadhil ummah ummatun marhumah. Sesungguhnya umat ini, umatnya Rasulullah ini adalah umat yang marhumah, umat yang Allah sayangi. Laisa laha adzabun fil akhirah innama adzabuha fid dunya. Umat ini, umatnya Nabi Muhammad ini tidak ada azab di akhirat. Ini saya kasih jangan kabar gembira, tapi jangan dikasih tahu orang yang belum siap untuk mendengarnya. Takutnya orang yang belum siap mendengarnya, dia akan terlalu pede dengan hadis kabar gembira ini, akhirnya dia meremehkan dosa. Umat ini adalah umat yang paling Allah sayangi, tidak ada azabnya di akhirat. Innama adzabuha fid dunya. Karena semua azabnya itu diselesaikan di dunia. Hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini kabar gembira Bapak Ibu semua. Ya, saya takutnya kalau menyampaikan hadis seperti ini, kadang ada orang yang akhirnya gampang penting surga. Nggak usah ngamal akeh-akeh. Penting bertauhid, nyembah Allah, Islam, mati keadaan Islam, orang syirik, mesti husnul khotimah mlebu surga. Wis ora usah capek-capek salat sunnah. Ora usah capek-capek poso sunnah. Ya sekali-kali dosa maksiat ora apa-apa, Allah ya Maha Pengampun. Kok berbuat dosa kenapa? Kan innallaha ghafurun rahim. Saya takutnya kalau menyampaikan hadis-hadis seperti ini ada yang menyalahpahami.
Kan itu ada orang yang berdosa besar, bunuh orang 100 orang saja Allah ampuni. Kan dosa saya nggak sebanyak itu. Nah saya takutnya, makanya jangan sampaikan hadis-hadis semacam seperti ini kepada orang yang belum siap keimanannya. Jadi hadis-hadis seperti ini disampaikan untuk saya mengabarkan kepada jenengan tentang betapa besar rahmatnya Allah, betapa besar ampunannya Allah, supaya tetap ada harapan. Orang pendosa sebanyak apapun tetap dia potensi besar Allah ampunkan. Bukan saya ngojo-ngojoin jenengan dengan hadis-hadis seperti tadi supaya wis ra apa berbuat dosa ora apa-apa Allah apura. Bukan seperti itu. Ya, makanya pernah suatu kali Rasulullah pada satu safar memboncengkan sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Akhirnya Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa haknya Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah? Maka Mu'adz ditanya seperti itu, dia berkata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sendiri tadi, dijawab oleh Rasulullah. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba-hambanya adalah dia menyembah Allah dan tidak mensyirikannya sama sekali. Itu haknya Allah, hak utamanya Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan haknya wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan haknya hamba atas Allah adalah dia tidak akan disiksa Allah ketika dia nggak mensyirikannya Allah. Kan sangat simpel, sangat sederhana berislam. Intinya kamu bertauhid tidak syirik, kamu dijamin tidak akan diazab Allah. Mendengar hadis itu Mu'adz sangat gembira. Kok sesimpel ini berislam? Akhirnya Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, afala ubashir annas. Wahai Rasulullah, bolehkah saya sebarkan kabar gembira ini kepada manusia? Boleh nggak hadis ini saya sebar-sebarkan manusia untuk juga mereka gembira sebagaimana gembiranya saya? Bahwasanya orang yang bertauhid pasti dia masuk surga. Orang intinya nggak syirik dia nggak akan masuk neraka. Maka apa jawaban Rasulullah? Kira-kira Rasulullah memberikan izin apa tidak? Jangan disebarkan hadis ini kepada mereka. Kuatirnya apa? Fayat takilu. Akhirnya mereka sama itikal. Apa itu itikal? Gampang ki, jaga ki. Tapi masalahnya hadis ini sudah tersebar pada kita. Masalahnya sekarang pada majelis ini kita sudah sama-sama mendengar hadis ini. Tapi maka nasihat saya dan wasiat saya pada Bapak Ibu semua, jangan gampang ki. Ya benar, tetap seperti itu yang Allah janjikan, yang Rasulullah sudah sabdakan. Tapi Rasulullah khawatir ketika hadis seperti ini disampaikan pada orang yang gak tepat, dia akan gantung ke saja. Karena Rasulullah tahu di sebagian dari umatnya ini tidak semuanya itu ahli taat, ahli ibadah. Sebagian ada yang modelnya itu kayak gento-gento gitu. Sebagian modelnya ada yang gampang ke. Maka hadis seperti ini khawatirnya kalau ketemu orang-orang seperti ini, wah ini kesempatan ini. Ya. Sebagaimana ada satu hadis. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah berbuat dosa besar. Rasulullah berpaling, ya Rasulullah, aku telah menciumi wanita, aku telah
berbuat dosa sudah apa namanya itu ya. Tapi dia nggak zina, cuma apa? Istilahnya apa? Kalau sama pacarnya itu ya kelakuan cinta monyet itu loh, cinta ketek itu loh. Ya kalau orang pacaran tuh ngapain kalau nggak pegangan tangan, kemudian ciuman, kemudian pelukan, bukan muhrimnya. Dia bertobat, ya Allah, ya Rasulullah, aku berbuat dosa ini. Rasulullah diam. Akhirnya turun ayat yang berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan ayat yang lain tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat di antara dua siang, wa zulafan minal lail, dan di akhir malam. Jadi perintahnya Rasulullah yang turun kepada Rasulullah berupa wahyu itu, solusinya apa? Kamu berbuat banyak amal soleh dengan memperbanyak sholat. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu yang kamu kerjakan setelah kamu berbuat dosa, maka kebaikan setelahnya akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sudah, intinya kamu banyak-banyak beramal soleh, kamu Allah ampunkan. Hadisnya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya sampaikan pada jenengan semua, hadisnya hadis yang sahih, hadisnya benar, dan itu pernah kejadian pada zaman Rasulullah. Orang berbuat dosa cuma dikasih rekomendasi solusi Rasulullah banyak-banyak sholat, berbuat taat. Tapi hadis seperti ini khawatirnya kalau didengar macam orang yang tidak takut dosa, wah gampang iki. Habis maksiat tinggal sholat. Habis berbuat dosa tinggal ya ngono-ngono ning ojo ngono. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Mungkin kiranya itu saja kajian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini terkait bagaimana kita menggapai ridha Allah, kita berbahagia, kita bagaimana hidup dengan jiwa yang tenang, hati yang damai, kita mengharap ridhonya Allah dengan kita bersabar, kita bersyukur ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan nikmat, dan kita beristighfar ketika kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Atau sampun. Monggo silahkan ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustadz, ini tadi tema menyinggung tentang kesabaran. Jadi saya sedikit di dalam Al-Quran itu inna wa sabirina ajruhum bil khairil hisab. Lah, ini ajruhum bil khairil hisab itu apa kaitannya dengan rahmat di dunia atau nanti di akhirat? Karena fenomena yang ada sekarang ini, kalau orang itu katanya sabar itu ono watese ngene nggih. Tapi kalau di sini kan disebutkan bil khairil hisab. Jadi Allah memberikan apa ganjaran yang tak terhitung. Nah, ini bentuknya apa? Terus apa di dunia, apa di akhirat nanti juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya itu sebenarnya seperti ini. Apakah sabar itu ada batasannya? Jawabannya tidak. Sabar tidak ada batasannya. Masalahnya apa? Orang itu yang sabar yang ada batasannya. Kesabarannya orang itulah yang kadang levelnya masing-masing. Tapi sabar itu sendiri nggak ada batasnya. Ya. Semakin kita sabar, istilahnya itu sudah terima apa yang memang Allah tetapkan untuk kita tanpa adanya penolakan. Sama sebagaimana yang ayat yang jenengan waos tadi,
Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Maksudnya apa? Orang bersabar itu pahalanya nggak ada batasannya. Kalau orang sholat itu ada pahalanya, Allah tentukan 27 kali lipat contohnya. Ya, orang sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat contohnya. Orang berbuat puasa karena sabar dia bighairi hisab juga. Orang umroh ada pahalanya spesifik gitu. Tapi kalau sabar itu bighairi hisab. Maksudnya bighairi hisab apa? Gak ada batasannya. Semakin kita sabar semakin besar pula pahalanya. Pertanyaannya tadi, sabar terus. Sabar itu ditetapkan kepada kita pahala kita di akhirat kelak apa di dunia juga, kan gitu. Kadang orang itu jadi gak bersemangat dalam bersabar atau beribadah ketika dia tidak ada pancingan dunianya. Contoh, orang berbuat kebaikan cuma nanti kamu akan dibalas di akhirat, di dunia tidak. Maka kadang orang sedekah jadi males-malesan. Contoh, orang silaturahmi, balasan kamu akan cuma di akhirat doang, di dunia tidak. Tapi Allah berikan insentif juga di dunia. Orang silaturahim contohnya apa? Dia dipanjangkan umurnya, bentangkan rezekinya. Orang bersedekah dilipat gandakan, dibersihkan hartanya, dicukupkan rezekinya, dibahagiakan hidupnya. Maka sebenarnya seluruh maqasid, tujuan-tujuan kita di dalam Islam suruh beribadah, mendekat kepada Allah, tawakal, sabar, itu pahalanya bukan cuma di akhirat, tapi juga dibalas di dunia. Ya. Jadi itu perlu kita sadari sama-sama. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan kita cuma berprasangka bahwasanya itu hanya kita tunggu nanti di akhirat kelak. Enggak. Di dunia juga, dengan Allah berikan kita kebaikan, keberkahan di keluarga kita, di rezeki kita, di anak-anak kita, di kehidupan kita. Seperti itu, Pak. Hatta akhirnya kita diberikan kebaikan ketika kita menjelang kematian. Seluruh akumulasi kebaikan itu adalah porsekot. Diberikan apa namanya itu? Sedikit secuil dari kebaikan yang Allah akan berikan lebih besar kelak di akhirat. Tapi Allah juga berikan di dunia, supaya kalian juga termotivasi. Contoh, saya bos atau ketua DKM gitu, atau saya seorang pengusaha, saya motivasi semua karyawan pegawai saya, kalian kerja yang sungguh-sungguh, kalian kerja yang ikhlas, nanti kalian dapat ganjaran di akhirat kelak. Kira-kira pegawainya gimana? Mending ra kerja apa? Mosok kerja capek-capek ketesu sampai awan sampai sore, mau dibales pahala nang akhirat. Weleh, mau aku. Allah memahami psikologi manusia seperti itu. Makanya ketika Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat ibadah, maka iming-imingnya bukan cuma akhirat saja, juga kita dibalas di dunia. Begitu, Nji? Alhamdulillah. Nji. Ada lagi mau tanya? Aman. Cepat. Oke, cepat Pak, doa. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian yang penuh berkah ini, insyaallah. Semoga Allah berikan kita kebaikan di dunia, di akhirat, kedamaian untuk hati dan jiwa kita. Allah berikan keberkahan untuk harta kita, untuk keluarga kita. Allah mudahkan kita nanti untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita, kita meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala iman. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama apa yang telah beliau sampaikan tentang pentingnya menjaga